Selamat siang Koko. Selamat siang. Ya, jadi hari ini perkenalkan saya Kalista. Saya mau wawancara tentang kasus pelanggaran hak asasi manusia yang salah satu contohnya itu tawuran. Sebelumnya boleh perkenalkan Hai, diri? saya Koko Ben. Saya yang pegang kantin di SMA 1 PSKD. Nama saya Ucup. Ya. Oke, bisa dipanggil Ucup ya? Ya. Boleh tahu kakak namanya siapa? Aku Nazmi. Oke. Kita langsung ke pertanyaannya aja ya. Yang pertama itu, menurut Koko, apa sih yang bikin anak-anak bisa ikut tawuran? Apa karena masalah pribadi, gengsi, atau mungkin ada hal lain? Anak-anak itu, setahu saya sih ya dulu waktu pas saya masih sekolah itu, bukan karena gengsi atau gimana. Biasanya kayak gitu kan, tawuran itu kan dimulai dari ledek-ledekan, bully antar sekolah biasanya kan. Nah biasanya itu mereka itu satu ikutan teman-temannya itu kan karena solidaritas antar sekolah. Jadinya mereka tuh satu kena tawuran semuanya nggak seneng. Jadi bawa-bawa nama sekolah, akhirnya semua jadi berantem rame-rame. Nah itu biasa dimulai dari bully-bulian, ledek-ledekan. Sebenarnya hal kecil, cuman karena nafsu anak muda terpacu, emosinya terpacu karena mungkin diledekin lah, dibully atau dihina sekolahnya atau siapanya. Jadi akhirnya timbullah tawuran biasanya. Ini masalahnya yaitu adalah gengsi ya. Dimana satu anak itu mengundang anak-anak lain untuk ngikut tawuran gitu. Sebenarnya kalau nggak ada satu orang itu, ya itu mungkin nggak akan terjadi tawuran karena ya gengsi itu, nah atas nama bawa sekolah itu gitu. Jadi karena gengsi ya, Pak ya? Benar. Kalau menurut saya itu masalah gengsi ya, karena di sini banyak banget nih kasus-kasus anak-anak yang dalam satu kelompok itu ada satu anak yang menghasut atau beberapa anak yang menghasut. Contohnya biasanya laki-laki gitu, laki-laki itu kan harusnya maco nih, harusnya kuat nih. Jadi tawuran, kalau misalnya kita bisa berhasil lawan tim lawan, nanti kita menang, kita bisa diakuin sama orang-orang. Nah itu yang bikin orang-orang tawuran untuk bisa nambahin kepercayaan diri mereka. Biasanya siapa aja sih yang terlibat dalam tawuran? Ada nggak kelompok tertentu yang sering ribut? Atau kayak cuman kebetulan aja ada yang ikut-ikutan gitu? Biasanya sih ya, kalau menurut yang kita lihat sekarang itu, kalau anak-anak yang masih normally sih jarang ikut tawuran. Biasanya itu anak-anak yang broken home biasanya, atau mereka di rumah itu kurang kasih sayang, kurang diperhatiin sama orang tua. Jadi mereka tuh mencari pergaulan di sekolah dan mereka ketemu teman-teman yang seirama, yang selain sama mereka. Terus jadi saling kompak. Jadi ketika satu temennya diledekin, satu temen berantem, mereka nggak seneng, nggak terima. Akhirnya timbullah ikut-ikutan tawuran. Biasanya begitu. Biasanya kalau anak-anak normal yang misalnya di rumah penuh kasih sayang orang tua, biasanya sih jarang ikut tawuran. Mereka sih pasti aman-aman aja gitu. Biasanya kebetulannya kalau lagi ada anak sekolah lewat atau gimana, kita pas lagi lewat dia kadang nantangin atau ngedek-ngedek. Biasanya itu antara anak kelas 3 sama kelas 10 gitu, anak kelas 1 lah gitu. Biasanya tuh kalau dia lagi pas-pasan aja gitu, nggak ada kelompok-kelompok atau yang dari ini gitu. Paling ya pas kebetulan aja gitu. Pas kebetulan aja ya? Iya. Biasanya ada dalam satu wilayah itu pasti ada yang namanya circle dalam circle gitu kan. Nah nanti di satu wilayah misalnya satu kecamatan gitu, itu kan ada beberapa RT ya. Nah nanti yang RT ini lawan RT sana, nah kelompok ini lawan kelompok sana. Nah itu biasanya yang menyebabkan tawuran. Itu sama aja kayak contohnya anak-anak yang di sekolah itu kan juga circle-nya banyak nih, walaupun dalam satu sekolah pasti anak-anak yang banyak circle-nya ini yang dalam satu circle akan melawan circle lain untuk menunjukkan siapa yang lebih kuat. Nah, pertanyaan selanjutnya, tawuran ini biasanya tuh terjadi kapan sih? Terus lebih sering pas jam pulang sekolah atau ada waktu-waktu khusus yang rawan gitu menurut Koko? Tawuran itu nggak pernah ada waktu khusus biasanya, tapi biasanya ya pasti pulang sekolah. Nggak selalu, misalnya seminggu sekali, nggak selalu. Biasanya sih ya mereka misalnya pulang rame-rame satu geng gitu kan, terus ketemu anak sekolah lain, terus saling sindir, saling ledek. Nah itu pemicu tawuran di situ biasanya. Tapi yang paling bahaya sekarang mereka tawurannya tuh udah gila-gila, udah bawa-bawa benda tajam segala macam. Nah itu yang bahaya. Oh, biasanya kita kalau anak-anak itu tawurannya pas jam pulang sekolah. Ya, tepatnya biasanya di LBH, kalau nggak di pas lampu merah itu sering terjadi tawuran-tawuran gitu. Oh, biasa di dekat lampu merah atau di mana gitu? Di dekat LBH situ sering anak-anak itu sering tawuran di situ.
Biasanya waktu-waktu yang agak sepi ya, itu waktu-waktu di sore menjelang malam, dimana biasanya waktu jam 6 ke atas itu biasanya banyak. Tawuran itu seringnya di mana sih terjadinya? Tempat yang udah jadi langganan atau kayak sekedar kebetulan pas ketemu gitu, ada nggak sih yang Koko pernah lakukan? Di sini ya, untuk sekitar sini ya, itu paling sering itu daerahnya di Manggarai. Sampai sekarang itu terkenal sekali, itu tempat tawuran sampai dipasangin oleh Pemda, itu dipasangin CCTV. Jadi untuk mencegah tawuran, jadi mereka tuh bisa mantau gitu. Itu paling sering sekali, mungkin karena di situ kan banyak sekolah, jadi kan saling ketemu, saling tatap, ya dimulailah seperti itu. Seringannya sih pastinya itu seringan pas di Salemba itu ya, pas lampu merah itu seringan terjadi, banyakan di situ. Pas jam pulang, kadang kita tuh kalau pulang kan 1:30 juga, karena anak itu juga baru masuk ya. Seringan ya itu pas lampu merah Salemba aja situ. Seringan terjadinya di situ gitu. Kalau untuk tempat sendiri mungkin nggak ada tempat spesifik ya, karena biasanya geng ini akan bertemu di mana aja gitu. Kalau misalnya ada satu geng yang lagi misalnya kamu gitu, dalam geng kamu lagi di tempat yang A, padahal biasanya base camp kamu di B. Nah nanti ketemu sama geng yang satunya lagi, itu akan bisa jadi tawuran dimanapun tempatnya itu bisa. Kenapa sih meski udah dilarang nih, udah ada hukumannya gitu, tapi tawuran tuh masih aja terus terjadi gitu? Biasanya tawuran itu meski dilarang, tapi kan itu buat mereka itu have fun mereka, itu enjoy-nya mereka. Dan itu mereka buat mereka itu solidaritas mereka gitu loh. Mereka nggak seneng kalau temen gue diapa-apain nih. Jadi ya kita kan satu tim, kita kan satu geng, kita kan temen, kita kan sohib, lebih dari saudara. Jadi kalau temen gue disentuh, ya mau nggak mau gue harus turun tangan gitu. Jadi meskipun ada hukuman dari sekolah atau gimana pun, ya setidaknya sebenarnya sekolah itu membimbing, tapi anaknya pun ya memang harus dibimbing juga, dari rumah juga dibimbing juga. Itu juga salah satu tugas orang tua, supaya mereka mengerti baik atau buruknya tawuran. Boleh tawuran sekali-sekali, tapi tidak sampai berantem, tidak sampai menggunakan benda tajam. Boleh aja untuk pengalaman mereka, all is okay gitu. Tapi nggak tiap hari, nggak atau tiap minggu, tidak, no gitu. Ya itulah, karena gengsi lah, atas gengsi anak sekolah itulah, karena dia nggak mau sekolahnya itu dibilang apalah, nggak dibilang ini itu, makanya dia menjaga gengsi untuk sekolah gitu. Jadi kayak ada harga diri gitu Yap. untuk sekolah ya, Ya, jadi benar. gengsi Ya. orang-orang kan. Karena masalah gengsi itu tadi, kalau misalnya kita kalah, itu kan egonya kita kan terluka nih, ada kecoreng nih harga dirinya kita. Itu biasanya yang menyebabkan tawuran itu terus saja berlanjut. Nah, ini udah di pertanyaan terakhir. Kira-kira menurut Koko gimana sih cara supaya tawuran itu bisa dicegah? Apa yang bisa dilakukan sama sekolah atau polisi atau mungkin orang tua? Untuk orang tua biasanya lebih memedulikan anaknya. Jadi kan itu kan biasanya kan dimulai dari kurangnya kasih sayang, kurangnya perhatian. Ya lebih baik diperhatikan gitu kan. Jadi anak-anak tuh kepantau gitu loh, pergi sekolahnya kapan, pulang sekolahnya kapan, dia main sama siapa aja, main di mana aja gitu kan. Mereka tuh jadi bisa mantau. Untuk guru-guru di sekolah gitu kan, untuk sekolah tugasnya untuk membimbing, menasehati, terus memantau juga mereka begitu pulang harus langsung pulang atau gimana. Kalau untuk polisi kan sudah banyak sekali ya, maksudnya sekarang. Untuk di dinas pun sekarang kan katanya kalau misalnya ketahuan tawuran, KJP dicabut gitu kan katanya kan. Tapi mungkin kurang efektif, belum efektif untuk sekarang. Tapi untuk kedepannya seharusnya sebenarnya harusnya efektif kedepannya. Karena ya begitu, maksudnya tawuran itu sebenarnya nggak bisa dihalangin. Karena itu kan biasa kan mereka kan sifatnya itu kan tidak diatur, tapi kan itu kan spontanitas untuk tawuran itu kan. Tapi kan bisa lah, maksudnya dari sekolah, dari orang tua itu bisa pantau senantiasa gitu kan. Setiap harinya anak-anak tuh kegiatannya apa aja, itu bisa kepantau sebenarnya. Biasanya kita harus cegah itu, yaitu untuk mengantisipasi kita harus ngelihat anak-anak itu dulu, tahan dulu pulang sekolah kita harus lihat dulu suasana di jalan-jalan itu aman atau tidak, baru kita keluarkan anak gitu. Nah udah gitu juga kita harus ngasih peringatan untuk anak-anak, jangan sering tawuran, kita kasih hukuman-hukuman biar tidak terjadi tawuran-tawuran itu gitu. Kalau untuk mencegahnya ya dan menanggulanginya itu harus dilihat akarnya nih. Tawuran ini penyebabnya apa? Kenapa bisa dua kelompok itu saling terpecah? Kenapa bisa mereka berantem? Apakah ada masalah spesifik? Itu nanti diselesaikan. Nanti kalau misalnya memang berulang lagi,
harus ada hukum yang memang membuat mereka jera. Contohnya mungkin kayak seperti sekarang hukum yang anak di bawah umur kan masih belum belum berat ya, istilahnya masih aja anak yang cuma didendain aja. Nah itu tidak menyebabkan mereka jerah, mungkin bisa dimasukkan ke dalam penjara sementara. Dalam intinya tawuran itu nggak baik ya, karena mempertahankan ego. Betul. Dengan cara yang salah. Betul. Udah circle dalam circle nih. Oke, makasih ya Kak Nasmi. Iya, sama-sama. Oke, terima kasih. Thank you. Makasih ya Pak Ucup ya. Oke, sama. Oke. Oke.